Hidup dalam keterbatasan tidak lantas membuat warga, Kampung Pemulung Iwapi Jurangmangu, Tangerang Selatan mengabaikan kewajiban mereka sebagai umat muslim. Dengan semangat yang sama, warga di sini bergotong royong membangun sebuah musola. Sederhana, tetapi keberadaan musola tersebut sangat disambut antusias oleh warga karena meski ukurannya mungkin tidak bisa menampung seluruh warga yang ada di sini, tetapi setidaknya warga kampung Iwapi bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Bahkan di bulan Ramadan seperti saat ini, mereka juga bisa melaksanakan sholat tarawih bersama di musola tersebut. Pada cek lokasi spesial Ramadan kali ini, saya mengajak sahabat Merdeka untuk langsung datang ke Kampung Pemulung, Lapak Iwapi di Jurangmangu, Tangerang Selatan, sekaligus melihat aktivitas warga dan sebuah musola yang sangat dibanggakan masyarakat di sini untuk beribadah sholat 5 waktu. Jadi kawasan Kampung Pemulung Lapak Iwapi di Jurangmangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan ini dihuni kira-kira 100-an kepala keluarga. Dan mayoritas di sini warganya itu memang berprofesi sebagai pemulung, makanya kampung ini disebut juga dengan Kampung Pemulung. Kalau nggak salah sih katanya mereka mulungnya tuh di komplek-komplek sekitar kawasan ini. Pengakuan dari warga, kampung ini sudah berdiri sejak cukup lama ya, puluhan tahun yang lalu. Mulanya memang nggak seramai seperti hari ini, hanya ada beberapa orang yang menghuni beberapa bedeng, tapi lama-kelamaan jumlahnya terus bertambah dan mereka ini juga ternyata memiliki kekerabatan, jadi ada yang sepupu, keponakan, kakak, dan datangnya dari daerah-daerah yang ada di sekitar Jabodetabek. Semangatnya atau tujuannya satu, yaitu mengadu nasib di kota besar. Nah, sore ini saya sudah bersama Bapak Casman, salah satu warga yang tinggal di Kampung Pemulung Lapak Iwapi. Pak Casman, benar ya, namanya Pak Casman? Benar. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Ya, udah lama ya, dari tahun, kalau tinggalnya kerja begini dari tahun 92. Cuma saya berpindah-pindah tempat, akhirnya yang lama di sini, yang lama dari tahun, kurang lebihnya dari tahun 2020-an, 2000, iya 2000 lebihan lah, 2000 Sekitar berapa tahun ya? 2000-an ya Pak ya? Iya, Pak Casman biasanya mulungnya di mana Pak? dulunya di sektor 5, Komplek di Bintaro komplek. 5, iya. Oke. Pak, suka dukanya selama memulung nih apa Pak? Apalagi kan udah berpindah-pindah tempat nih ya Pak. Iya. Ada nggak sih Pak suka dukanya? Ya, suka dukanya ada, senangnya juga ada. Karena suka dukanya kadang-kadang kita lagi jalan mulung, kadang-kadang mungkin dari orang lain yang bikin curang mas saya yang ditegor, kadang-kadang ada kehilangan disangka, akhirnya negor ke saya silakan aja cari di gerobak saya, kalau ada barangnya terserah. Cuman saya namanya juga kita mulung biasa nyari buangan, jadi ya alhamdulillah nggak ada barangnya. Ya juga kadang-kadang ya maaf Pak gitu, karena semalam ada kehilangan begini-begini. Pak Jasman, kabarnya Pak Jasman di sini sebagai salah satu yang dituakan ya Pak ya, dan juga salah satu yang punya ide awal membangun musola ya Pak di kampung ini. Jadi, itu kenapa sih Pak? Gimana tuh ide itu bisa muncul? Dulunya kan kita tuh punya ide bikin musola, itu musola seperti rumah kita yang ditempatin begitu. Jadi bikin sendiri, maksudnya warga-warga sini. Nah, akhirnya lama-lama kita pakai, ketemu sama yayasan Cinta Duafa nih. Nah, akhirnya dibangunin itu, waktu belum kebakaran tuh besar, pakai baja ringan itu. Di mana tuh Pak? Di bagian mana Pak? Di bagian sini nih, di sampai sini sono ya, sampai sini. Ini bekas yang dulu. Nah, akhirnya itu ada musibah, kebakaran, habis. Nah, alhamdulillah kita masih boleh ditempatin, kita bikin lagi pakai kayu. Nah, akhirnya alhamdulillah ada donatur dari kenalannya emaknya Sahla ya, itu siapa tuh namanya, emaknya Sahla itu. Nah, akhirnya kita juga dibantu ini bisa bangun segini. Dan alhamdulillah buat
buat sarana ibadah Ibadah ya, Pak, walaupun ya. kecil-kecilan yang Iya, nggak sebesar yang dulu. Berarti ini sebenarnya musola kedua setelah kebakaran yang waktu Iya, itu, Pak, ya. betul. Walaupun sebenarnya secara ukuran tuh lebih Lebih- kecil ya, Pak, ya. Lebih kecil. Tapi gimana, Pak, antusias warga dengan keberadaan musola ini? Apakah cukup padat saat sholat 5 waktu atau gimana? Apalagi ini tarawih nih, Pak. Iya, kalau buat sholat 5 waktu sehari-hari, alhamdulillah kita kalau di waktu maghrib kan, khususnya di waktu maghrib Iya, bisa iya, kan karena orang pagi ada kerja di ya, Pak, rumah ya. ya. Laki itu bisa 2 baris, perempuan 2 baris. Kalau di Ramadan, alhamdulillah sampai bludak sampai keluar. Oh. Namanya di awal Ramadan namanya juga. Jadi kalau sholat tarawih itu sampai di Iya luar sini, sampai Pak. sini Masya ini Allah. bekas gelarannya ini ya kita doain aja sih sama teman-teman sampai akhir Ramadan insya Allah. Tetap banyak Sama jemaahnya begini ya, Pak, ya. maunya, iya. Oke, Pak Jasman, pertanyaan terakhir. Harapannya apa nih? Ini kan sebenarnya sudah ada musola, tapi harapannya apa? Karena kan pasti jumlah warga yang di kampung ini juga bertambah ya, Pak. Iya. Nah, harapannya kita kalau tetap musola mungkin kita kalau ada donatur kita bisa lebarin dikit lagi ke belakang bisa, ke sini bisa dikit lagi mah. Terus ya kita kepada donatur seperti kayak kita nih penghasilannya minim terus terang aja ya banter paling yang setengah bulan itu orang-orang hampir rata dapat 300.000. Harapannya ya ada bantuan buat memperbaiki musola ini. Oke, terima kasih Pak Jasman. Meski hidup pas-pasan, warga di perkampungan ini tak lantas menjauh dari Tuhan. Bermodal dari patungan hasil memulung dengan nominal seadanya, seorang warga yang dianggap sebagai sesepuh ya, namanya Pak Jasman, kemudian menawarkan ide agar di perkampungan mereka dibuatkan musola. Ya musola sederhana sih, yang penting warga bisa beribadah bersama-sama aja di saat waktunya sholat 5 waktu. Waktu itu sekitar tahun berapa ya, kata Pak Jasman, 2000-an kali ya. Musola itu berdiri dengan dinding hanya berlapis triplek, namun luasannya cukup menampung warga. Sayangnya musola itu harus terbakar saat api berkobar di perkampungan itu pada tahun 2018 silam. Bersyukurnya kejadian itu nggak lantas membuat warga perkampungan pemulung lapak Iwapi ini berkecil hati. Warga kembali bergotong royong membangun musola baru. Musola yang sederhana, letaknya di tengah-tengah bedeng milik para pemulung, dan luasnya juga sebenarnya kalau kata Pak Jasman sih lebih kecil dari sebelumnya ya, karena yang sekarang itu hanya 4 kali 6 meter persegi. Dan musola ini mereka bangun bersama-sama menggunakan triplek sebagai dinding, juga memakai puing-puing bekas dan diplester itu untuk sebagai lantainya. Bu Iha, ini udah hampir berapa tahun nih ada musola ini, Bu? Kurang lebih 15 tahun atau 20 tahun ya? 15 tahunan ini. Tapi kalau musola yang baru dibangun ini kira-kira berapa tahun? Baru 3 tahun. 3 tahun. Bu Iha sebagai warga kampung Iwapi ya, Bu ya, gimana Bu dengan keberadaan musola ini? Ya alhamdulillah sangat senang banget karena ya emang perlu banget sih buat ibadah karena nggak ada tempat lain selain di musola sebenarnya. Cuman ya keadaannya cuma dapetnya segini, nggak bisa besar. Ya insya Allah kedepannya bisa lebih besar lagi lah tempatnya. Oke. Bu, kalau misalnya sholat 5 waktu kayaknya pasti kalau soal maghrib tuh pasti penuh ya Bu ya, karena kan kalau pagi dan siang mungkin pada aktivitas di luar. Nah kalau selama tarawih gimana nih Bu antusiasnya warga? Masya Allah, sampai saya sendiri aja nggak kebagian tempatnya. Oh gitu. Jadi dua malam tarawih ini Iya lumayan Masya penuh Allah, ya? Masya Allah penuh banget itu. Sampai di luar juga kan kemarin hujan ya, becek-becekan juga sampai di sini di luar, Masya Allah. Bu Iha, tapi harapannya apa nih? Wah, sebenarnya kan sudah ada musola sederhana, tapi harapannya apa? Ya harapannya ke depan pengen musola lebih bagus, lebih baik gitu. Apalagi pengennya lebih lebar lagi, jadi lebar biar warga bisa masuk semua, jangan Bisa sampai di nampung luar. semua Iya ya, Bu, bisa ya? nampung semua, jangan di emper-emperan begini kan. Kalau udah hujan, waduh Repot ya. sedih ngelihatnya. Iya, Wah, iya. apalagi becek-becekan begini.
Bu Iha, tapi berarti tahun lalu waktu Idul Fitri ini dipakai? Dipakai. Dipakai juga buat sholat ya. Seadanya aja. Bu. Iya. Tapi kan yang penting kekeluargaannya, kebersamaannya dan Alhamdulillah. warga tetap senang menyambut sukacita Idul Fitri ya. Pak Zainal, Ya siap. boleh cerita sedikit nggak soal program berbenah surau kampung yang digagas sama PPPA Darul Quran ini, Pak? Ya, kami memang di persiapan Ramadan ini, dalam sekarang udah masuk ke Ramadan ini, kami melakukan kegiatan berbenah surau kampung. Oke. Rencana kita ada 30 surau kampung di beberapa daerah tentunya, dan ini kita sedang berada di salah satu daerah di Jurangmangu. Oke. Berarti ada berapa tadi, Pak? Ada 30. Wow, 30. Banyak juga ya. Pak, Alhamdulillah. sebenarnya ini program ini tuh diinisiasi oleh apa sih, Pak? Sebenarnya gini, kita melihat bahwa ada komunitas masyarakat kita yang mungkin kurang dapat perhatian bagi yang lain gitu. Karena biasanya kita kan ngebangun masjid tuh, ngebangun musola yang tanahnya sudah ada, kemudian masyarakatnya sudah ada. Nah, sementara di sini mereka punya musola tapi musolanya darurat. Nggak bisa kita bangun secara permanen. Iya. Karena apa? Karena tanahnya juga bukan milik mereka. Oke. Biasanya di komunitas terbatas seperti ini, tanahnya adalah tanah numpang atau tanah diberikan pinjaman dari orang lain atau tanah perusahaan atau apapun gitu. Oke. Kalau yang ini namanya musola apa, Pak? Baitur Ridwan Baitur di Ridwan Jurangmangu. di Jurangmangu. Mm-mm. Ini sudah berdiri sejak Kalau ini udah beberapa waktu yang lalu, udah sejak teman-teman pemulung kita ada di sini, ini sudah berdiri, hanya saja memang keadaannya yang sangat darurat ya. dan kemudian Darul Quran masuk Nah, kami asesmen, kami melihat kok kayaknya lantainya kurang layak ya. Nah, akhirnya kita masuk, kita bantu untuk membuat lantainya yang sederhana, tapi cukup menambah kenyamanan bagi teman-teman di sini. Pak Zainal, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama warga dan warga punya request. Apa itu? Katanya kalau bisa diperluas gimana tuh, Pak? Oh ya, insya Allah. Insya Allah. Ada ya. beberapa musola juga yang sebenarnya kita lihat terlalu sempit, juga kita bisa lakukan perluasan gitu ya. Tergantung dari kebutuhan, kemudian sama kemampuan, dan ini tergantung juga dari antusiasme masyarakat untuk membantu juga. Nah, cuma memang hari ini yang kita bantu, yang pertama adalah lantainya, kemudian ada beberapa juga ini dipasangin ya agar lebih nyaman buat teman-teman kita di sini untuk sholat tarawih tentunya. Pak, jadi setelah Masjid Baitur Ridwan ini, musola Baitur Salah Ridwan ini, Baitur Ridwan ini mana ya. lagi nih, Mak, target perkampungan yang akan Perkampungan suraunya yang akan diperbaiki kita atau perbaiki, nah itu direnovasi nanti kali ya, Pak ya bahasanya? ada direnovasi ataupun juga ada dibantu sesuai dengan yang kira kebutuhan. Misalnya ada yang pengecatan nih, nah kita ada di Sumur Batu di Bantar Gebang. Nah, rencana kita melakukan pembersihan, pengecatan. Nah, kemudian kita melihat kemarin itu toiletnya, pintunya sudah rusak, kita bantu pergantian pintu gitu. Nah, kemudian di sana ada TPA, nah kita bantu juga untuk program-program dongeng buat TPA-nya. Gitu. Ada ya, kita punya Keren, program itu keren. namanya Mobil Quran. Mobil Quran. Nah, jadi di samping kita melakukan kegiatan fisik, nah kita juga bisa melakukan kegiatan memberikan dongeng berbasis cerita-cerita Rasul. Nah, itu dari teman-teman kita nantinya ke Tapi sasarannya adik-adik. memang kayak seperti kampung pemulung gitu ya? Untuk sekarang itu 30 masjid musola adalah kampung pemulung, kemudian kampung pinggir kali, kemudian masyarakat yang marginal. Ada juga di kampung pinggir kali, tapi memang tidak di Jabodetabek. Nah, kebanyakan di Jabodetabek memang kita menyasarnya adanya di teman-teman di kampung pemulung. Oke. Pak Zainal, semoga program baik ini terus dijalankan dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Karena apa, Pak? Karena tadi waktu aku datang ke musola yang di lapak Iwapi ini, Pak, itu mereka pada seneng, Pak. Masya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan ini berkah buat para donatur tentunya. Amin. Nah, kemudian kami menjadi perantara untuk menyalurkan dana-dana para donasi. Oke, terima kasih banyak Pak Terima Zainal. kasih. Kita berharap program berbenah surau kampung yang digagas oleh PPPA Darul Quran bisa terus dilakukan bahkan hingga ke banyak pelosok kampung yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena keberadaan sebuah musola di perkampungan itu tentunya akan sangat disambut baik oleh masyarakat, di mana mereka bisa mengerjakan sholat berjamaah di tempat yang layak bersama para tetangga mereka. Demikian cek lokasi spesial Ramadan hari ini. Sampai bertemu di cek lokasi berikutnya. Dah.